Ya. Kalau pencernaannya rusak, maka seluruh badan juga akan rusak. Coba tanya ke orang-orang yang maaf kena penyakit-penyakit degeneratif itu. Tanya mereka makannya apa. Tanya ke mereka kira-kira tiap hari itu lebih tinggi makanan-makanan yang karbo, ya, yang penuh dengan lemak, ya, atau mungkin makanan olahan. Dan balik-baliknya orang hanya sekedar makan untuk memenuhi selera lidahnya saja. Ya, nah kita kembali ke yang tadi Bapak sekalian. Jadi kalau mau lebih kuat lagi, ya kalau mau lebih kuat lagi, maka si prebiotiknya atau sayuran dan buah-buahannya tadi itu kita tambahkan lagi dengan bakterinya. Bakterinya itu kita dapatkan dari apa? Dari produk probiotik. Jadi kayak sekarang ini kalau boleh saya katakan nggak usah khawatir, ya nggak usah khawatir Bapak Ibu sekalian. Anda cobalah tiap hari ya, usahakan mengkonsumsi produk probiotik apapun bentuknya, mau cair mau apa. Contohnya apa dok produk probiotik itu? Salah satu contohnya adalah ya tempe, mungkin Bapak Ibu sudah pernah dengar ya, tempe, kemudian ada tape ya, atau mungkin kalau dari Korea itu namanya kimchi ya, atau asinan-asinan yang sudah difermentasi, itu produk probiotik semua. Artinya dalam produk tadi itu ada bakterinya sebenarnya. Ya, dalam produk tadi ada bakterinya, dan bakteri tadi butuh makanan. Ya, kalau dia mau berkembang dan dia menguatkan badan kita, maka kasih makanannya. Ya, jadi ibarat kata mungkin Bapak Ibu yang Anda mau nyobain nanti ya, tadi misalkan ya salad buah dan sayur yang Anda makan tadi itu Anda mungkin bisa berikan potongan-potongan tempe kecil aja di situ ya, untuk sebagai probiotik atau makanan fermentasi, karena probiotik itu identik dengan fermentasi ya. Probiotik identik dengan fermentasi, dan lagi-lagi sampaikan ya, kata kuncinya kalau dia sudah masuk ke badan kita dan masuk ke pencernaan, maka otomatis insya Allah dengan izin Allah pastinya itu tubuh kita akan baik dan terjaga imunnya ya. Itu sebabnya saya jelaskan di beberapa kajian juga, saya katakan oh ini mungkin itu sebab ya, mungkin ya ini salah satu hikmah dari di surga itu, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada penghuni surga itu salah satu minuman yang terbuat dari khamar. Khamar ini kan di surga tapi tidak memabukkan. Adalah sesuatu yang dibuat dengan fermentasi. Ya, kalau zaman dulu kan orang-orang Arab itu membuatnya dengan cara kurma dimasukin ke dalam air sekian lama, tambahkan gula gitu, lalu akhirnya fermentasi jadi alkohol atau khamar yang ada alkoholnya. Tapi kalau dimasuk di sini adalah produk-produk fermentasi yang tidak mengandung alkohol, karena untuk jangka waktu tertentu maka alkoholnya akan hilang. Ya. Itu sebabnya lagi saya katakan mungkin bisa jadi inilah rahasia kenapa Nabi kita alaihissalam mengatakan bahwa sebaik-baik lauk adalah cuka. Ya, ini cuka. Ini cuka ya. Jadi sebaik-baik lauk adalah cuka. Jadi cuka itu Bapak Ibu sekalian, ya ini mengandung produk probiotik atau bakteri yang hidup dalam fermentasi cuka tadi. Ya. Jadi ketika misalkan nih Anda tadi makan itu tadi ya, makan sayuran, buah tadi yang dibikin tambahkan dengan madu, jeruk nipis, ya garam sama lada hitam, terus ditambahkan sedikit sama cuka, ya cuka apel atau cuka madu, yaitu masya Allah tabarakallah. Jadi ibarat kata bakterinya itu akan hidup. Ya bakterinya akan hidup yang ada pada makanan tadi. Kenapa bakteri tadi hidup? Karena probiotik itu kan makanannya prebiotik. Itu kan subhanallah teman-teman sekalian. Ya, jadi kalau kita kembali ke konsep ini, insya Allah ya pertama seandainya nih Anda tidak ada kesempatan, ya tidak ada kesempatan untuk makan probiotik Bapak Ibu sekalian, maka prebiotik lah menjadi solusinya. Jadi ya, karena apa? Karena memang dalam tubuh kita ini sudah sangat banyak bakterinya sebenarnya. Nah, kenapa bakteri-bakteri tadi bisa mati? Kenapa bakteri-bakteri tersebut katakanlah bisa tidak bersinergi dengan badan kita? Contoh aja, Bapak Ibu pernah mikir nggak kira-kira berapa banyak bahan kimia yang sudah kita masukkan dalam badan kita sejak pagi coba? Sabun, odol, sampo, itu bahan kimia semua kan? Sabun ketika masuk ke sini dengan bahan-bahan kimia sintetik yang ada sekalian, kemudian odol ya, subhanallah ya. Kemudian apalagi itu sampo gitu kan, akhirnya apa? Akhirnya yang didapatkan itu kan cuman wangi-wangi saja, tapi bahan-bahan itu sudah sangat berlimpah
masuk ke badan kita dari pagi, coba Masya Allah. Belum lagi bersih lantai, misalkan. Belum lagi cuci piring. Akhirnya apa? Kita jarang berinteraksi, kita jarang kalau bahasa itu berukhuwah dengan mereka. Ya, berukhuwah dengan mereka. Itu sebabnya konsep ini kalau kita pakai Bapak sekalian, itu subhanallah, Masya Allah, tabarakallah ya Bapak sekalian, maka banyak sekali kebaikan yang akan kita dapatkan ya, termasuk di era seperti sekarang ini ya. Bagi Anda yang sempat membaca tulisan saya kemarin tentang 2 resep itu ya, itu subhanallah kalau Anda betul-betul Anda praktekkan di rumah dan Anda mulai lakukan ini, kita bisa menolong banyak orang loh sekalian. Dengan cara apa? Ya kayak zaman sekarang ini kan banyak orang yang membuang sampah dari kulit-kulit buah. Ya, kulit-kulit buah itu jangan dibuang sampahnya Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi nanti yang resep yang saya jelaskan itu ya, ada 1, ada 3, ada 10. Jadi satunya adalah satu gelas ya, satu gelas ini gula aren ya, kemudian 3-nya adalah 3 gelas kulit buah, dan 10-nya adalah 10 liter. Bisa juga dengan tidak mesti 10 liter tapi 10 gelas, maaf, bukan 10 liter, 10 gelas ya. Jadi 10 gelas, 1, 3, dan 10. Jadi 1 gelasnya gula aren, 3 gelasnya kulit buahnya, dan 10 gelasnya itu adalah air ya, air. Jadi nanti gula arennya dimasukkan ke dalam dalam air tadi diaduk, kemudian kulit buahnya dimasukin situ dan ditutup selama 2 minggu. Ya, kurang lebih tutup selama 2 minggu, buka tutup, sekarang selama 2 minggu, dan setelah 2 minggu itu ditutup sempurna sampai 3 bulan, maka akan jadi namanya ekoenzim kayak gini. Ini saya probiotik seperti ini Bapak Ibu sekalian, ini sudah hampir setahun ini ya.